Sekitar jam 11 malam, seorang saksi mengatakan ia melihat Yanto seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tubuhnya kecil dan pucat di dekat pintu belakang. Saksi itu tidak berani mendekat, dan keesokan harinya Yanto tak pernah kembali ke rumah. Di sebuah desa kecil di Purbalingga, berdiri sebuah bangunan besar yang selalu menjadi perhatian siapa saja yang melintas. Bangunan itu bukan rumah mewah, bukan pula pasar, melainkan sebuah penggilingan padi atau yang biasa disebut warga sebagai rice mill milik seorang wanita paruh baya yang disegani, Bu Haji Maryam. Dari luar, bangunan ini tampak sederhana. Dindingnya dari tembok semen dengan cat putih yang mulai pudar. Dimakan waktu, atap sengnya memantulkan panas di siang hari dan meneteskan suara hujan seperti derap kaki di malam hari. Namun, yang membuat rice mill ini berbeda adalah satu hal. Tempat ini tidak pernah sepi. Pagi, siang, bahkan tengah malam sekalipun, selalu ada aktivitas di dalamnya. Suara mesin penggiling yang menderu, dentingan logam, dan suara beras yang dituangkan ke karung terdengar hampir tanpa jeda. Warga sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin Bu Haji bisa terus menggiling padi sebanyak itu setiap hari tanpa berhenti? Bahkan pada saat musim paceklik, ketika sawah kering dan padi sulit didapat, rice mill Bu Haji tetap ramai. Truk-truk kecil dan gerobak dorong selalu datang bergantian membawa gabah dari entah mana asalnya. Tak hanya itu, pekerja-pekerjanya juga selalu terlihat energik. Meski shift kerja mereka berlangsung hingga larut malam. Tidak ada yang banner-banner tahu dari mana asal semua gabah yang digiling di sana. Beberapa warga menduga Bu Haji memiliki banyak pemasok dari luar kota. Namun ada juga yang membisikkan hal lain, sesuatu yang jarang berani mereka bicarakan di siang bolong. Konon, Bu Haji punya cara khusus untuk membuat usahanya tak pernah sepi. Cara yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Desas-desus itu semakin kuat ketika beberapa warga mengaku pernah melihat hal aneh di sekitar rice mill pada malam hari. Seorang tukang ojek pernah bercerita saat ia mengantar penumpang melewati bangunan itu pada pukul 2 dini hari. Ia melihat bayangan kecil berlari cepat di antara tumpukan karung beras di halaman. Ia mengira itu anak kecil. Tapi siapa yang bermain di rice mill pada jam segitu? Apalagi ukurannya terlalu kecil dan gerakannya terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Ada pula kisah seorang ibu yang rumahnya tak jauh dari sana. Aye Siring terbangun di tengah malam karena mendengar suara seperti anak-anak berlarian di halaman rumahnya, disertai suara tawa lirih yang menyeramkan. Namun, saat ia keluar untuk memeriksa, halaman itu kosong. Anehnya, jejak kaki kecil yang basah sering tertinggal di tanah. Mengarah ke arah rice mill Bu Haji, meski banyak cerita aneh beredar, tak ada satupun warga yang berani menegur atau menantang Bu Haji. Wanita itu dikenal dermawan, rajin menyumbang untuk masjid, dan sering membagikan zakat beras kepada warga miskin. Bahkan, ia sering mengadakan pengajian di rumahnya. Bagi sebagian orang, sulit membayangkan bahwa orang sebaik itu bisa terlibat dalam sesuatu yang gelap. Namun bagi mereka yang percaya pada cerita-cerita tua, kebaikan yang terlalu sempurna seringkali menjadi selimut untuk menutupi rahasia besar. Desa tempat rice mill itu berdiri adalah desa yang tenang. Jalan-jalan sempitnya diapit sawah luas dan pepohonan bambu yang miliakluk dihembus angin. Namun, setiap orang yang melewati rice mill, apalagi pada malam hari, selalu merasakan sesuatu yang berbeda.
Seolah ada hawa dingin yang menyelinap dari balik dinding bangunan itu, menyusak hingga ke tulang. Kadang-kadang lampu di dalamnya berkedip-kedip, lalu terdengar suara seperti benda berat jatuh di lantai. Padahal tak ada seorang pun yang terlihat di sana. Beberapa pemuda desa pernah mencoba menguji nyali dengan berkumpul di depan rice mill. Pada tengah malam, mereka duduk sambil bercanda, berharap bisa melihat penunggu yang sering diceritakan orang. Namun tak lama kemudian, salah satu dari mereka mendengar suara langkah kecil di belakangnya. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi dari sudut matanya, ia sempat melihat sosok mungil, botak, dan tanpa busana berlari cepat ke arah pintu belakang rice mill. Seketika bulu kuduk mereka berdiri, dan mereka bubar begitu saja tanpa berani menoleh lagi. Meski demikian, semua orang di desa ini masih datang ke rice mill Bu Haji. Mau bagaimana lagi? Tempat itu sudah menjadi pusat penggilingan padi terbesar di desa. Bahkan mungkin di seluruh kecamatan. Harga yang ditawarkan Bu Haji juga lebih murah dibandingkan tempat lain. Dan hasil gilingannya selalu bersih serta wangi. Seakan-akan setiap butir beras yang keluar dari rice mill itu memiliki daya tarik tersendiri. Ada pula yang bilang, beras gilingan Bu Haji awet disimpan dan jarang diserang kutu. Namun, di balik semua keistimewaan itu, satu pertanyaan terus menghantui sebagian warga. Apa yang membuat rice mill ini begitu istimewa? Mengapa tidak pernah berhenti beroperasi? Bahkan ketika semua penggilingan lain harus tutup sementara karena kekurangan bahan baku. Dan siapa sebenarnya anak-anak yang sering terlihat di sekitar bangunan itu pada malam hari? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti bayangan yang selalu mengikuti, tetapi tak pernah benar-benar terjawab. Satu hal yang pasti, bagi siapapun yang melintas di depan rice mill Bu Haji saat malam tiba, mereka akan merasakan tatapan tak kasat mata mengikuti langkah mereka. Dan entah mengapa, langkah mereka selalu sedikit lebih cepat sampai keluar dari area itu. Arif adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang baru saja kembali dari perantauan di Jakarta. Ia pulang bukan karena sukses, melainkan karena gagal. Pekerjaan serabutan yang ia jalani di ibu kota tidak pernah memberi penghasilan cukup. Dan akhirnya, ia memutuskan kembali ke kampung halamannya di Purbalingga. Namun pulang kampung bukan berarti masalahnya selesai. Tabungannya habis untuk biaya hidup di Jakarta, dan keluarganya di desa pun tak bisa banyak membantu. Ayahnya sudah lama meninggal, ibunya hanya bekerja sebagai buruh tani. Satu-satunya yang Arif pikirkan setiap hari adalah bagaimana caranya mendapat pekerjaan tetap, apapun itu. Suatu sore, ia mendengar kabar dari tetangganya bahwa rice mill milik Bu Haji sedang mencari pekerja. Awalnya ia ragu. Ia tahu banyak cerita aneh tentang tempat itu. Tapi kebutuhan hidup lebih besar daripada rasa takut. Lagi pula, pikirnya, semua cerita yang ia dengar hanyalah gosip yang dilebih-lebihkan. Kerja ya kerja aja, jangan pikir yang aneh-aneh. Begitu ia membatin, ia pun memberanikan diri datang ke rice mill. Keesokan paginya, pagi itu, halaman rice mill sudah ramai. Truk bak terbuka dan gerobak berjejer menunggu giliran bongkar muatan gabah. Pekerja-pekerja tampak sibuk mengangkat karung-karung besar ke dalam. Bau khas padi kering bercampur debu memenuhi udara. Di tengah kesibukan itu, Arif disambut seorang pria kurus berusia sekitar 50 tahun yang ternyata adalah mandor di sana. Namanya Pak Karta. Wajahnya keras, tapi senyumnya ramah. "Kamu mau kerja?" tanya Pak Karta sambil menyipitkan mata, menilai Arif dari ujung kaki sampai kepala. "Iya Pak, saya dengar Bu Haji butuh orang." Pak Karta mengangguk, lalu menyuruh Arif
menunggu di ruangan kecil di samping kantor. Tak lama kemudian, seorang wanita berkerudung rapi keluar. Dialah Bu Haji Maryam. Meski usianya sudah lewat 50, wajahnya tetap segar dan matanya tajam, seolah mampu membaca isi kepala orang yang menatapnya. "Kamu Arif?" tanyanya. "Iya Bu, kerja di sini nggak berat kalau kamu nurut sama aturan." "Yang penting, jangan banyak tanya dan kerjakan apa yang disuruh," ucap Bu Haji dengan nada tegas tapi lembut. Arif mengangguk. Meski hatinya agak tergelitik oleh kalimat "jangan banyak tanya" itu. Setelah berbicara sebentar, Bu Haji langsung menerimanya bekerja. Namun, yang membuat Arif terkejut adalah pembagian shift. Ia langsung dijadwalkan untuk shift malam mulai pukul 8 malam hingga subuh. "Kenapa saya langsung shift malam, Bu?" tanya Arif, mencoba tersenyum. Bu Haji menatapnya lama, lalu berkata, "Shift malam di sini lebih tenang. Mesin tetap jalan, tapi pekerjaanmu cuma jaga. Kalau ada yang masuk selain pekerja yang kamu kenal, jangan dilayani. Dan satu lagi, jangan pernah menghitung beras atau uang di malam hari. Paham?" Arif terdiam sebentar, lalu mengangguk. Peringatan itu terdengar aneh, tapi ia tak mau terlihat penakut di hari pertama. Malam pertamanya, bekerja tiba. Udara dingin menusuk tulang, dan kabut tipis menyelimuti halaman rice mill. Lampu-lampu neon di dalam bangunan berkedip pelan, menciptakan bayangan aneh di dinding. Mesin penggiling beras tetap menderu. Suaranya konstan seperti denyut nadi bangunan itu. Arif duduk di kursi dekat meja kasir, mencoba mengusir kantuk dengan meneguk kopi hitam yang ia bawa. Sekitar pukul 11 malam, suasana mulai terasa berbeda. Meski mesin masih beroperasi, Arif merasa hawa di dalam ruangan menjadi dingin. Jauh lebih dingin daripada udara luar. Ia mengusap lengannya yang merinding. Lalu, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di antara tumpukan karung beras di pojok gudang. Sesuatu yang kecil, cepat, dan rendah. Arif menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Ia menghela napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan atau tikus. Namun beberapa menit kemudian, ia kembali melihatnya. Kali ini, ia jelas melihat sosok mungil berkulit pucat, berkepala botak, dan tubuhnya telanjang. Sosok itu berdiri di balik karung beras, menatapnya dengan mata besar, berwarna hitam legam. Arif membeku di tempat, jantungnya berdetak keras hingga terasa di telinganya. Saat ia berusaha fokus melihat lebih jelas, sosok itu berlari begitu cepat dan menghilang di lorong sempit menuju pintu belakang. Napas Arif memburu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya anak kecil yang tersesat atau main ke rice mill. Tapi logikanya tak menerima. Mana ada anak kecil berkeliaran di sini jam segini? Apalagi tubuhnya pucat, seperti tak pernah kena sinar matahari. Malam itu, Arif hampir tak bisa bekerja dengan tenang. Setiap suara kecil membuatnya terkejut. Sesekali, ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik tumpukan karung. Dan setiap kali ia menoleh, ia selalu terlambat. Tak ada siapa-siapa di sana. Keesokan paginya, Arif pulang kerja dengan mata merah karena kurang tidur. Pikirannya masih dipenuhi oleh sosok kecil yang ia lihat semalam. Ia mencoba menceritakan kepada ibunya saat sarapan, tapi ibunya langsung melarang. "Jangan ngomong aneh-aneh tentang Bu Haji. Kita butuh pekerjaanmu di situ." "Lagian, kamu pikir siapa yang mau percaya cerita kayak gitu?" kata ibunya sambil menghela napas. Arif memilih diam. Ia tahu betul, di desa ini, nama baik Bu Haji Maryam begitu dijaga. Tidak ada yang berani sembarangan menuduh. Malam kedua, Arif kembali masuk shift malam. Kali ini, ia sengaja membawa radio kecil untuk menemani.
Musik dangdut pelan mengisi ruangan, sedikit mengusir rasa tegang. Sekitar pukul 10 malam. Langkah kaki terdengar di lorong belakang. Suara itu cepat, ringan, seperti anak kecil berlari tanpa alas kaki. Arif langsung berdiri, menajamkan pendengaran. Langkah itu berhenti tiba-tiba. Lalu terdengar suara cekikikan halus yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba memberanikan diri berjalan ke arah sumber suara. Lampu lorong redup, dan bayangan panjang karung beras memanjang di lantai. Di ujung lorong, ia melihat karung beras bergerak-gerak, seperti ada yang mendorong dari dalam. Arif menelan ludah, lalu melangkah, mendekat. Tepat sebelum ia sampai, karung itu berhenti bergerak. Ia membuka sedikit ikatannya. Tidak ada apa-apa, hanya beras. Namun anehnya, beberapa butir beras itu terasa dingin seperti es ketika ia genggam. Arif buru-buru menutup karung itu lagi. Saat ia kembali ke meja, tanpa ia sadari, dari pojok ruangan, sepasang mata hitam legam sedang mengintipnya. Paginya, saat pergantian shift, Bu Haji datang ke rice mill. Ia mengenakan kerudung coklat tua, langkahnya mantap, dan senyumnya seperti biasa ramah. Namun tatapannya tajam ketika melihat Arif. Kamu kelihatan pucat. Ada yang aneh semalam, tanya Bu Haji. Arif ragu sejenak, tapi akhirnya menggeleng. Enggak, Bu. Cuma semalam saya dengar suara kayak anak kecil lari-lari. Bu Haji langsung berhenti tersenyum. Matanya menatap lurus ke mata Arif, membuat pemuda itu merasa seolah dadanya ditekan. Dengar baik-baik, Arif, katanya dengan nada pelan namun tegas. Jangan pernah cari tahu soal itu. Kalau kamu dengar suara, pura-pura nggak dengar. Kalau lihat sesuatu, pura-pura nggak lihat. Dan yang paling penting, Bu Haji berhenti sejenak, matanya menyipit. Jangan pernah menghitung beras atau uang di malam hari. Kalau kamu melanggar, kamu gak akan sempat menyesal. Arif terdiam, menelan ludah. Ada nada ancaman yang samar dalam ucapannya. Kenapa, Bu? Tanyanya hati-hati. Bu Haji tersenyum lagi, tapi senyumnya kali ini terasa dingin. Karena ada hal yang gak akan kamu mengerti. Dan kalau kamu nekat mencoba mengerti, kamu yang akan jadi bagian dari itu. Ucapan itu membuat Arif semakin bingung. Namun, ia tak berani bertanya lebih jauh. Malam ketiga, rasa penasaran Arif semakin besar. Larangan untuk tidak menghitung beras atau uang justru membuat pikirannya terus berputar. Saat jam menunjukkan pukul 11:15, ia memutuskan untuk mencoba. Ia berjalan ke meja kasir, mengambil salah satu laci tempat uang disimpan. Saat ia mulai menghitung, entah kenapa udara di sekitarnya menjadi dingin menggigit. Lampu neon di atas kepalanya berkedip. Suara mesin penggiling mendadak terdengar lebih berat, seperti sedang menghancurkan sesuatu yang keras. Lalu ia merasakan sesuatu. Ada sentuhan dingin di pergelangan kakinya. Ia menoleh ke bawah dan hampir berteriak ketika melihat tangan kecil, pucat, dengan kuku panjang menghitam, memegang kakinya erat. Tangan itu menariknya ke bawah meja, tapi Arif berhasil mundur cepat hingga kursi jatuh terbalik. Saat ia melihat ke bawah lagi, tak ada siapa-siapa. Namun di lantai, beras yang tadi ia hitung berhamburan. Dan dari tumpukan itu terlihat jejak kaki kecil, basah, mengarah ke lorong belakang. Arif duduk terengah-engah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mulai berpikir, mungkin larangan Bu Haji bukan sekadar omong kosong. Sejak malam ketika Arif nekat menghitung uang di meja kasir itu, ia mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Awalnya ia mengira hanya perasaan takut yang berlebihan, tapi tanda-tandanya semakin jelas. Setiap ia
pulang. Dari shift malam, ia menemukan butiran beras tercecer di teras rumahnya, membentuk garis kecil menuju pintu. Kadang, di tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara tawa lirih anak kecil di luar jendela kamarnya. Saat ia memberanikan diri mengintip, ia hanya melihat halaman kosong yang diterangi cahaya bulan. Tapi entah kenapa hawa dingin menyusup ke dalam kamar, membuatnya sulit bernapas. Arif mencoba mengabaikan semua itu, tapi keadaan di desa mulai berubah. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, 2 warga dilaporkan menghilang. Pertama, seorang petani bernama Pak Rudi yang biasa memasok gabah ke rice mill Bu Haji. Istrinya bercerita bahwa malam itu suaminya keluar rumah sebentar untuk mengecek lumbung, tapi tidak pernah kembali. Besok paginya, lumbung itu ditemukan terkunci dari dalam. Dan saat dibuka, isinya hanya tumpukan gabah yang sebagian sudah tergiling halus. Tidak ada tanda-tanda Pak Rudi, seolah ia menguap begitu saja. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda bernama Yanto juga menghilang. Yanto dikenal sering nongkrong di warung kopi dekat rice mill, dan terakhir kali terlihat ia berjalan sendirian melewati halaman penggilingan itu. Sekitar jam 11 malam, seorang saksi mengatakan ia melihat Yanto seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tubuhnya kecil dan pucat di dekat pintu belakang. Saksi itu tidak berani mendekat, dan keesokan harinya Yanto tak pernah kembali ke rumah. Desas-desus mulai menyebar cepat. Warga yang sebelumnya hanya berani membicarakan gosip pesugihan Bu Haji dalam bisik-bisik, kini mulai membicarakannya secara terbuka. Meski tetap hati-hati jika ada orang yang dekat dengan Bu Haji, mendengar ada yang mengatakan bahwa tuyul-tuyul peliharaan Bu Haji bukan hanya mencuri uang, tapi juga menculik orang-orang tertentu sebagai tumbal. Arif yang mendengar rumor itu hanya bisa terdiam. Bayangan tangan kecil yang memegang kakinya malam itu kembali menghantui pikirannya. Ia mulai percaya bahwa rice mill itu memang menyimpan rahasia kelam. Malam berikutnya, Arif kembali masuk shift malam, tapi suasananya berbeda. Hujan deras mengguyur desa, membuat suara mesin penggilingan bercampur dengan denting air di atap. Seng, udara di dalam rice mill lembab dan cahaya lampu terasa lebih suram dari biasanya. Sekitar pukul 11:30, di tengah suara hujan yang menggila, Arif mendengar suara ketukan dari pintu belakang. Ketukan itu pelan, tapi teratur. Ia berjalan perlahan ke sana, mencoba mengintip dari celah. Di luar, ia melihat sosok kecil berdiri membelakanginya. Tubuhnya basah kuyup, kepalanya botak, dan kulitnya pucat kebiruan. Sosok itu menoleh perlahan, menatap Arif dengan mata hitam legam yang kosong. Bibirnya bergerak, tapi yang keluar hanyalah suara lirih seperti bisikan memanggil nama Arif. Jantung Arif berdegup kencang. Ia mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba lampu di dalam rice mill padam. Kegelapan total menyelimuti ruangan, hanya suara mesin yang masih berputar dan hujan di luar yang terdengar. Di tengah kegelapan itu, ia mendengar suara langkah-langkah kecil berlarian di sekitarnya. Ada di belakangnya, di sampingnya, bahkan di atas tumpukan karung beras. Lalu, suara itu disusul bisikan-bisikan lain. Kali ini, bukan hanya memanggil namanya, tapi juga menyebut nama orang-orang desa yang baru saja hilang. Rudi, Yanto. Bisikan itu terdengar seperti berasal dari mulut anak-anak, tapi nada suaranya dingin dan menyeramkan. Arif berusaha mencari senter, dan ketika akhirnya ia menyalakannya, cahaya itu hanya memperlihatkan lorong kosong. Namun di lantai, ia melihat jejak kaki kecil yang basah, berderet dari pintu belakang menuju tumpukan karung beras, lalu menghilang di bawah mesin penggiling. Malam itu, Arif tidak bisa lagi menganggap semua ini kebetulan. Ia tahu ada sesuatu
yang lebih gelap dari sekadar bisnis penggilingan padi. Dan ia mulai mengerti kenapa warga desa yang menghilang selalu punya satu kesamaan. Mereka semua punya hubungan dengan rice mill Bu Haji. Sejak malam hujan itu, rasa takut Arif semakin menjadi jet. Ia mulai mencatat setiap kejadian aneh yang ia lihat atau dengar di rice mill. Di catatan kecilnya, ia menulis jam kejadian, suara yang terdengar, dan arah datangnya. Semua ini ia lakukan diam-diam. Takut kalau Bu Haji atau salah satu pekerja senior tahu. Tapi rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Malam berikutnya, hujan tidak turun, udara kering, dan langit berwarna kelabu gelap. Shift malam terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya suara mesin penggilingan yang berputar lambat. Arif sedang memindahkan tumpukan karung ke gudang belakang ketika ia merasakan lantai kayu bergetar pelan di bawah kakinya. Bukan seperti getaran mesin ini, terasa seperti sesuatu yang bergerak di bawah lantai. Ia diam, mencoba mendengarkan. Dari sela papan lantai, terdengar suara gesekan seperti kain basah yang diseret. Bulu kuduknya meremang. Ia memutuskan mengikuti suara itu yang mengarah ke pojok gudang tempat tumpukan karung lama disimpan. Karung-karung ini jarang disentuh karena katanya isinya stok lama yang menunggu pengiriman keluar kota. Tapi malam itu ia melihat salah. Satu karung di pojok bergerak perlahan, seolah ada yang mendorong dari dalam. Arif mendekat perlahan, senter di tangan. Kakinya berusaha tidak menimbulkan suara. Karung itu bergerak lagi. Kali ini lebih keras. Ada bunyi seperti napas berat dari dalamnya. Arif menelan ludah, lalu memutuskan membuka sedikit ikatan karung itu. Begitu celah terbuka, bau busuk menyengat, langsung menyerang hidungnya. Bau campuran antara beras lembab dan daging membusuk. Ia memicingkan mata, mencoba melihat ke dalam. Apa yang ia lihat membuat perutnya mual. Di antara butiran beras, terlihat jari manusia yang pucat dan kaku. Kukunya panjang dan hitam. Butiran beras menempel di kulitnya, seolah tubuh itu dikubur di dalam karung bersama beras. Arif tersentak mundur, hampir menjatuhkan senter. Namun sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, karung itu berguncang keras, dan dari celah yang ia buka, jari itu bergerak meraih Keliwar, mencoba menggenggam pergelangan tangannya. Arif menjerit pelan dan melempar karung itu menjauh. Karungnya terjatuh, robek, dan sebagian isinya tumpah. Di lantai, bercampur dengan beras, tampak sebagian wajah manusia. Matanya terbuka lebar, menatap kosong. Bibirnya terbuka, tapi dari mulutnya bukan keluar suara, melainkan butiran beras yang terus mengalir, seolah tubuh itu penuh dengan beras di dalamnya. Arif berlari mundur. Napasnya memburu, tapi pandangannya menangkap sesuatu yang membuatnya semakin ngeri. Dari sudut gudang, ada 4 sosok kecil berdiri diam. Kepala mereka botak, kulitnya pucat seperti lilin, dan mata hitamnya menatap tajam ke arah Arif. Tubuh mereka tidak bergerak, tapi jemari tangan mereka terus menggesap-gesap butiran beras di telapak tangan masing-masing. Salah satu dari mereka berjalan maju perlahan, gerakannya kaku, lalu menunjuk ke arah karung yang robek tadi. Lalu ia membuka mulutnya lebar-lebar, tapi yang keluar bukan suara, melainkan suara tumpahan beras yang jatuh ke lantai. Saat Arif mundur ke arah pintu, ia merasakan hawa dingin seperti masuk ke tulangnya. Tepat sebelum ia keluar dari gudang, ia mendengar suara lirih, seperti suara seorang perempuan yang berbisik di telinganya. "Jangan buka karung itu lagi, atau kau yang akan masuk ke dalamnya." Suara itu membuat lututnya lemas. Arif berlari keluar gudang dan langsung mengunci pintunya dari luar. Ia mencoba menenangkan diri di ruang depan, tapi tangannya masih gemetar. Sepanjang sisa shift, ia tidak berani lagi mendekati gudang itu.
Namun ada satu hal yang membuat pikirannya semakin kacau. Ia mengenali wajah yang ada di dalam karung tadi. Itu adalah wajah Yanto, pemuda desa yang menghilang beberapa hari lalu. Sejak malam ketika Arif menemukan karung berisi tubuh Yanto yang bercampur dengan beras itu, ia tidak bisa lagi bekerja dengan pikiran tenang. Setiap kali ia mendengar suara gesekan karung atau melihat butiran beras tercecer, bayangan wajah pucat Yanto dengan mata terbuka lebar kembali menghantam pikirannya. Tapi rasa takut itu bercampur dengan rasa penasaran yang semakin membara. Harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rice mill Bu Haji. Meskipun nyawanya taruhannya, beberapa hari kemudian Arif sengaja datang lebih awal sebelum shift malamnya dimulai. Ia membawa ponsel dengan kamera yang sudah ia siapkan, berharap bisa mengumpulkan bukti. Dari luar, rice mill tampak biasa saja. Suara mesin masih terdengar. Beberapa pekerja siang terlihat sibuk dan aroma gabah kering memenuhi udara. Tapi Arif tahu, malam hari segalanya berubah. Rencananya sederhana. Ia akan memeriksa gudang belakang lagi, memotret atau merekam apapun yang mencurigakan, lalu mencari kesempatan untuk melaporkannya ke pihak luar desa. Namun, untuk melakukannya, ia harus melewati risiko yang membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu, Bu Haji tidak terlihat di area kerja. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, ia pergi ke suatu tempat yang tidak pernah diberitahukan kepada siapapun. Para pekerja hanya tahu bahwa pada malam-malam seperti itu, mereka tidak boleh masuk ke ruang pribadinya di lantai 2. Namun, justru hal itu yang membuat Arif curiga. Sekitar pukul 11 malam, ketika semua pekerja sudah pulang dan ia sendirian menjaga, Arif diam-diam mendekati tangga menuju lantai 2. Langkahnya ia buat pelan, menempelkan telapak kaki ke tepi anak tangga agar tidak berderit. Di ujung tangga, ia menemukan pintu kayu tua yang sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara seperti anak-anak tertawa lirih, namun serempak, seperti paduan suara kecil yang menyanyikan lagu tanpa nada jelas. Arif mendorong pintu perlahan. Matanya langsung disambut pemandangan yang membuat tubuhnya kaku. Ruangan itu remang-remang, diterangi hanya oleh belasan lilin yang ditancapkan di botol kaca. Di tengah ruangan, ada lingkaran dari beras yang rapi. Dan di dalam lingkaran itu, duduk 4 sosok kecil botak. Dengan mata hitam legam tuyul-tuyul itu, mereka sedang memunguti butiran beras satu persatu dan memasukkannya ke dalam mulut. Namun, yang membuat jantung Arif hampir berhenti adalah sosok di hadapan mereka Bu Haji. Perempuan itu duduk bersila, mengenakan kain hitam, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah. Kedua tangannya memegang sebuah kendi tanah liat besar, dan dari kendi itu, ia menuangkan cairan merah pekat ke atas tumpukan beras. Bau amis darah langsung menusuk hidung Arif. Tul-tul itu tampak semakin bersemangat, berebut memakan beras yang telah basah oleh cairan merah itu. Lalu, Bu Haji berbicara dengan suara rendah, namun jelas. Ini bagian kalian malam ini. Bawakan aku yang satu itu, yang sering memata-matai. Mata Arif langsung membesar. Ia yakin yang dimaksud adalah dirinya. Tanpa sadar, ia mundur 1 langkah, tapi papan lantai berderit. Seketika, keempat tuyul itu berhenti makan dan menoleh bersamaan. Senyum mereka merekah, tapi senyum itu terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Arif panik, langsung berbalik dan berlari menuruni tangga. Namun di tengah jalan, ia mendengar suara langkah-langkah kecil yang mengejarnya dari atas. Ia menuju gudang belakang, berharap bisa bersembunyi. Tapi ketika ia masuk, matanya justru menangkap sesuatu yang membuatnya semakin yakin akan kebenaran rumor desa. Di rak besi dekat dinding, tersusun rapi belasan karung beras yang semuanya diikat dengan tali.
kain merah. Dan di setiap karung ada secarik kertas kecil dengan nama-nama warga desa yang hilang. Tangannya gemetar saat ia menyentuh salah satu karung. Karung itu bergerak pelan, dan dari dalam terdengar suara erangan lemah, seperti seseorang yang mencoba berteriak, tapi mulutnya dipenuhi sesuatu. Ia langsung mundur. Napasnya tersengal ketika pintu gudang berderit terbuka. Di sana berdiri Bu Haji dengan wajah tanpa ekspresi. "Kau sudah lihat terlalu banyak, Rif," katanya pelan. Dari belakangnya, tuyul-tuyul itu bermunculan. Mata mereka berkilat dalam cahaya lampu yang temaram. Malam itu, Arif sadar bahwa rahasia rice mill bukan sekadar gosip pesugihan. Ia baru saja menemukan bukti hidup dan mati bahwa penggilingan padi ini adalah tempat tumbal manusia demi kekayaan yang tak pernah surut. Dan sekarang, ia berada di daftar berikutnya. Arif berdiri mematung di depan pintu gudang yang kini tertutup oleh sosok Bu Haji dan 4 tuyul yang menatapnya dengan mata hitam berkilat. Napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Detak jantungnya berdentum seperti genderang perang di telinga. Ia tahu bahwa jika ia diam di tempat ini, walau 1 detik saja, tubuhnya akan berakhir di salah satu karung beras berikat kain merah yang ada di belakangnya, sehingga tanpa pikir panjang ia meraih sebuah linggis yang tersandar di dinding dan mengayunkannya ke arah pintu. Tapi Bu Haji menghindar dengan gerakan yang terlalu cepat untuk ukuran seorang wanita seusianya. Bibirnya melengkung, membentuk senyum tipis penuh ancaman. Keempat tuyul itu berlari bersamaan dengan gerakan patah-patah, seperti boneka kayu yang ditarik benang. Langkah kaki mereka kecil tapi cepat. Kuku-kuku hitam di ujung jari mereka tampak tajam berkilat. Arif menepis salah satu yang melompat ke arahnya, tapi 2 lainnya langsung mengaitkan kuku mereka ke celananya. Mencoba menariknya jatuh, ia meronta sekuat tenaga, menendang ke arah wajah pucat mereka, dan berhasil melepaskan diri cukup lama untuk meraih kunci gudang yang tergantung di dekat pintu darurat. Ia membuka pintu itu dan berlari keluar menuju halaman belakang rice mill. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, tapi ia tak berani berhenti untuk menarik napas. Di belakangnya terdengar suara lengha langkah cepat dan tawa kecil yang terdengar seperti mainan rusak. Ia melirik sekilas ke belakang dan melihat keempat tuyul itu melompat-lompat. Mata mereka tak pernah lepas dari punggungnya di tenggal lari. Arif menabrak karung-karung padi yang tersusun di halaman, membuat beberapa karung jatuh dan pecah. Beras berserakan di tanah. Anehnya, tuyul itu berhenti sejenak, berjongkok, dan mulai memunguti butiran beras sambil memasukkannya ke mulut. Gerakan mereka cepat seperti tikus yang menemukan makanan. Arif memanfaatkan kesempatan itu untuk menambah jarak. Ia menuju pagar belakang yang terbuat dari bambu tua. Tapi sebelum ia sempat memanjat, suara pelan namun tajam terdengar di telinganya. Suara Bu Haji yang entah dari mana datangnya. "Kau pikir bisa lari, Rif? Mereka tidak akan berhenti sebelum kau kembali ke sini." Arif memaksa dirinya memanjat pagar itu. Namun di puncak bambu, ia merasakan sentuhan dingin di pergelangan kakinya. Salah satu tuyul melompat dan mencengkeram kuat. Kuku tajamnya menembus kulit. Darah mengalir hangat di kaki. Arif menjerit sambil menendang keras. Membuat makhluk itu terlepas. Ia jatuh ke sisi luar pagar, mendarat dengan keras di tanah becek. Lututnya perih dan terasa nyeri, tapi ia tetap memaksa bangkit dan berlari menembus kebun singkong yang gelap. Di belakang, suara tawa kecil itu kembali terdengar. Semakin dekat, daun-daun bergoyang tanpa angin.
Bayangan-bayangan kecil melintas di antara batang singkong, dan dari kejauhan Arif melihat cahaya lampu senter bergerak-gerak. Tapi bukan pertolongan cahaya itu diikuti siluet tubuh kecil tanpa rambut yang berjalan kaku, seolah membelah gelap. Malam, Arif mulai kehilangan tenaga, napasnya tersengal. Setiap langkah terasa berat. Sementara di telinganya suara butiran beras jatuh ke tanah terus terdengar. Semakin lama semakin banyak, ia tak berani menoleh. Tapi hatinya tahu, makhluk-makhluk itu sudah mengepungnya. Lalu dari arah depannya muncul sosok hitam tinggi, tubuhnya kurus dengan kain kafan kotor melilit longgar. Wajahnya tertutup kain putih yang basah. Sosok itu berdiri diam, namun dari bawah kain kafan, butiran beras mengalir deras ke tanah, membentuk garis panjang yang mengarah langsung ke kaki Arif. Ia terpaku, kakinya seolah membeku di tanah. Dan ketika ia mencoba berbalik, keempat tuyul itu sudah berada di belakangnya. Senyum lebar mereka kini memperlihatkan gigi-gigi tajam. Di detik itu, Arif sadar bahwa pelariannya mungkin sudah berakhir. Dan satu-satunya hal yang akan terdengar setelah malam ini hanyalah suara beras yang jatuh pelan di sudut-sudut rice mill milik Bu Haji. Arif tak lagi mampu bergerak ketika keempat tuyul itu mencengkeram lengannya dan kakinya. Kuku-kuku hitam mereka menusuk dalam hingga darah merembes di bajunya. Ia mencoba meronta, tapi tenaganya sudah terkuras. Tubuhnya ditarik kembali menuju rice mill melewati kebun singkong yang kini terasa seperti lorong sempit tak berujung. Dari kejauhan terlihat bangunan penggilingan padi itu bercahaya kuning redup seperti lampu minyak. Tapi cahaya itu anehnya berkedip-kedip seperti bernafas. Dan ketika ia diseret memasuki halaman belakang, Arif melihat sesuatu yang membuat perutnya berputar. Di tengah halaman berdiri sebuah lesung kayu besar yang biasanya dipakai untuk menumbuk padi. Tapi malam itu, lesung itu penuh beras bercampur darah segar yang masih hangat. Di tepi lesung, Bu Haji berdiri mengenakan kebaya hitam dan kain batik merah darah. Wajahnya tersenyum lebar, namun matanya kosong seperti kaca. Di tangannya ada kendi tanah liat berisi cairan hitam pekat yang mengeluarkan bau anyir seperti darah basi. Akhirnya kau pulang, Rif. Tuyul-tuyulku lapar. Mereka butuh darah segar agar bisa bekerja lagi. Ucapnya dengan suara serak namun tegas. Arif menggeleng, mencoba mundur. Tapi makhluk-makhluk kecil itu menekan tubuhnya ke tanah. Dari dalam rice mill terdengar suara karung-karung jatuh satu persatu. Dan pelan-pelan dari setiap karung yang robek, keluar tangan-tangan pucat yang menggeliat seperti cacing besar. Tangan-tangan itu merangkak di tanah menuju lesung beras berdarah itu. Bu Haji melangkah mendekat dan mengusap kepala botak salah satu tuyul. Lalu ia menatap Arif sambil berbisik, "Orang-orang bodoh selalu berpikir aku kaya karena kerja keras. Mereka tak tahu setiap butir beras ini berisi nyawa." Kemudian ia menumpahkan cairan hitam dari kendi ke dalam lesung. Seketika udara menjadi panas dan pekat. Bau busuk menusuk hidung, dan beras di dalam lesung mulai bergerak seperti kumpulan ulat hidup. Tuyul-tuyul itu mendorong Arif mendekati lesung, membuat lututnya nyaris terperosok ke dalam. Ia melihat jelas di antara baris beras itu ada mata-mata kecil yang berkedip. Mulut-mulut mungil yang terbuka menunggu sesuatu untuk dimakan. Bu Haji mengambil segenggam beras dari lesung itu, memerasnya di tangannya, dan dari celah jemarinya keluar darah segar. "Lihat, inilah hasil kerja mereka. Dan kau akan jadi hasil berikutnya," ucapnya sambil mendorong kepala Arif ke arah lesung. Arif menjerit, mencoba menghindar, tapi tangan-tangan pucat yang merayap dari arah karung kini mencengkram tubuhnya, dingin dan licin, menariknya ke dalam lesung. Butiran beras itu terasa seperti gigi-gigi kecil yang menggerogoti kulitnya. Ia menendang, berteriak, tapi suara mesinnya rice mill tiba-tiba hidup sendiri, berdengung keras
menenggelamkan teriakannya. Dalam pandangan kabur karena air mata dan rasa sakit, Arif melihat Bu Haji berdiri tegak. Kedua tangannya terangkat, mulutnya melantunkan mantra yang tidak dimengerti. Dan di setiap suku kata, beras di lesung itu bergerak lebih liar. Gigi-gigi mungilnya menggigit lebih dalam, menyedot darah dari pori-pori kulit. Lalu pandangan Arif gelap, tapi telinganya masih sempat menangkap suara Bu Haji yang berbisik di dekatnya. Sekarang kau bagian dari padi-padi ini, Rif. Dan setiap orang yang makan nasi dari rice mill ini akan makan sedikit dari tubuhmu. Setelah itu, sunyi. Hanya suara beras jatuh yang tersisa di ruangan itu. Sementara di luar, bulan tertutup awan menyembunyikan seluruh desa Purbalingga dari apa yang baru saja terjadi di dalam rice mill milik Bu Haji. Beberapa minggu setelah malam itu, desa di sekitar Purbalingga kembali terlihat tenang. Seperti biasa, rice mill milik Bu Haji tetap beroperasi tanpa henti. Truk-truk kecil dan pickup milik pengepul beras datang silih berganti. Dan warga desa membeli beras dari sana. Seperti sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, tak seorang pun mempertanyakan asal-usul kekayaan Bu Haji, atau kenapa berasnya selalu putih, bersih dan harum, meski harganya lebih murah dari pasar. Namun perlahan, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah-rumah yang mengkonsumsi beras tersebut. Mula-mula, anak-anak mengeluh tidak bisa tidur karena mendengar suara tik-tek di bawah dipan mereka, seperti suara butiran beras jatuh satu persatu ke lantai. Lalu beberapa orang dewasa mengaku sering melihat bayangan kecil melintas di sudut mata mereka ketika sedang menanak nasi. Bahkan ada yang bersumpah pernah melihat nasi di dalam rice cooker bergerak cerak pelan seperti bernafas. Malam-malam di desa kini dipenuhi dengan bisik-bisik dan ketukan pelan di pintu. Namun saat pintu dibuka, tak ada siapapun, hanya butiran beras berserakan di teras Anenia. Setiap kali butiran itu dibuang, esok paginya jumlahnya bertambah 2 kali lipat di rumah keluarga Arif yang kini hanya dihuni ibunya. Nasi di panci sering terasa amis, meski baru dimasak. Kadang-kadang ketika disendok, Ibu Arif melihat sesuatu seperti urat tipis berwarna merah di antara nasi. Ia mengira itu hanyalah kotoran padi. Tapi setiap kali mencoba membuangnya, urat itu menempel di sendok dan terasa hangat seperti masih hidup. Pada suatu malam, Ibu Arif terbangun karena mendengar suara anak kecil tertawa di dapur. Ia berjalan pelan dan mendapati panci nasi di meja terbuka. Nasi di dalamnya berkurang separuh, dan di sekeliling panci itu ada jejak-jejak kaki mungil berwarna merah yang mengarah ke pintu belakang. Di Tempot Lane, seorang ibu muda yang baru saja melahirkan kehilangan bayinya secara misterius. Pintu rumah terkunci rapat, ngaman di lantai. Kamar ditemukan segenggam beras bercampur darah. Tak ada yang berani menghubungkan kejadian-kejadian itu dengan Bu Haji secara langsung, karena siapapun yang mencoba membicarakannya akan sakit demam tinggi selama 3 hari berturut-turut. Dan setiap malam, demam itu disertai mimpi buruk tentang tubuh mereka ditarik masuk ke lautan beras yang bergerak. Desa itu perlahan menjadi sunyi di malam hari. Warga enggan keluar, meski hanya untuk buang sampah. Dan rice mill milik Bu Haji semakin ramai pembelinya. Entah karena harga murah atau karena ketakutan yang memaksa mereka tetap membeli. Pada suatu siang, seorang pengepul baru yang belum lama pindah ke daerah itu bertanya pada salah satu karyawan rice mill tentang rahasia kualitas beras yang tak pernah menurun. Karyawan itu hanya tersenyum pucat dan menjawab singkat, karena setiap butirnya ada nyawa yang menjaganya. Lalu tanpa menoleh, ia kembali bekerja di sudut rice mill. Bu Haji duduk di kursi rotan
sambil memisahkan beras dengan ayakan bambu. Di genggamannya ia menemukan satu butir beras yang sedikit lebih besar. Warnanya putih pucat, namun di tengahnya ada titik merah seperti darah kering. Ia tersenyum tipis, meletakkannya kembali ke tumpukan beras dan berbisik lirih, "Tidurlah yang nyenyak, Rif. Pekerjaanku belum selesai." Angin siang itu berhembus pelan, membawa aroma beras yang bercampur bau amis. Dan tak seorang pun di desa itu tahu bahwa setiap kali mereka menyendok nasi ke piring, mereka sedang memakan sedikit demi sedikit bagian dari seseorang yang pernah mencoba melawan.